Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita membuat media pembelajaran yang interaktif untuk aplikasi Android ya teman-teman. Dan cara membuatnya nanti akan sangat mudah. Kita bisa membuatnya berbasis dari aplikasi PowerPoint. Nanti langkah-langkah yang akan saya praktekkan itu, yang pertama adalah membuat konten untuk pembelajarannya, lalu kedua membuat navigasi dan animasi, lalu selanjutnya membuat soal atau kuis interaktif untuk aplikasi tersebut, dan yang terakhir adalah merubah file PowerPoint menjadi aplikasi APK atau aplikasi untuk Android. Dan nanti untuk tampilan aplikasinya itu seperti ini teman-teman. Di halaman pertama ada tombol mulai, selanjutnya ada informasi mengenai aplikasi, lalu ke menu utama. Di sini ada menu pendahuluan. Di menu ini terdapat informasi mengenai kompetensi, indikator, dan tujuan. Selain itu, di sini juga ada menu materi. Di menu materi ini ada jenis makanan dan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, terdapat juga untuk menu soal. Di menu soal ini nanti terdapat soal-soal yang interaktif ya teman-teman. Jadi di sini bisa menjawab pertanyaan yang disediakan dan ada informasi apakah benar ataukah salah seperti ini. Selain itu di sini juga akan bisa kita lihat untuk nilai ya teman-teman, apakah nilai kita memenuhi KKM atau tidak. Ini skornya, dan kita juga bisa melihat ulasan soal. Lalu juga ada menu pengembang. Di sini nanti ada informasi identitas kita sebagai pengembang. Dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk membuat aplikasi seperti tadi, simak terus video ini sampai selesai. Untuk langkah pertama yaitu membuat konten ataupun materi untuk media pembelajarannya, di sini saya sudah menyiapkan materinya di Word dulu ya teman-teman. Dan untuk membuat kontennya di sini saya menggunakan aplikasi Canva. Tapi teman-teman kalau mau langsung membuatnya di PowerPoint juga bisa. Saya memilih Canva karena di Canva banyak template dan juga elemen-elemen yang bisa kita gunakan secara gratis ya teman-teman. Pertama-tama setelah masuk ke Canva, kita langsung buat desainnya dengan cara klik ini, buat desain, lalu kita bisa pilih saja yang ini, presentasi pendidikan. Setelah terbuka seperti ini, kita bisa mencari template yang kiranya cocok dengan desain kita. Di sini saya cari template dulu, saya ketikkan hewan. Di sini saya cari template yang kira-kira cocok dengan media saya. Misalnya saya pilih yang ini. Setelah itu untuk halaman pertama ini saya gunakan yang ini saja. Saya tinggal klik. Saya ganti judulnya dengan judul aplikasi saya. Di sini saya copy judulnya saja. Saya pastekan di sini. Ctrl V, setelah itu di atas ini saya kasih tulisan lagi. Saya kasih tulisan kelas 5. Saya taruh di sini. Dan di sini saya bisa rubah warnanya, misalnya saya gunakan kuning. Dan ini saya hapus. Setelah itu kita kembali ke template, kita buat untuk halaman 2. Untuk halaman 2 saya tambah halaman, lalu saya pilih pakai yang ini. Di sini kita bisa delete saja elemen yang tidak kita pakai.
Di sini saya kasih tulisan ini. Saya copy dari Microsoft Word-nya saja. Saya Ctrl V, lalu Ctrl V di sini. Lalu kita sesuaikan untuk ukurannya. Di sini saya ganti jenis hurufnya agar lebih mudah dibaca. Saya pakai yang ini. Lalu saya sesuaikan lagi untuk ukurannya seperti ini. Lalu kita lanjut ke halaman 3. Saya tambah halaman. Setelah itu saya pilih ini. Di sini saya ganti tulisannya dulu yang ini, menu. Setelah itu saya hapus elemen yang kiranya tidak kita pakai. Ini saya hapus. Untuk ini saya ganti tulisannya menjadi pendahuluan. Lalu yang ini saya ganti materi, lalu yang ini saya ganti soal, lalu yang ini saya ganti menjadi pengembang. Ini saya geser-geser dulu, kita sesuaikan letaknya. Maaf, ini ada kesalahan. Jadi nanti tujuannya ini ketika kita klik menu pendahuluan, maka dia akan menuju ke halaman pendahuluan. Lalu misalnya kita klik menu materi ini, nanti dia akan menuju ke halaman materi. Begitupun untuk selanjutnya. Kita lanjut untuk buat halaman baru. Di sini saya buat halaman untuk halaman indikator. Saya pilih saja misalnya yang ini. Di sini kita tinggal sesuaikan elemen yang kita butuhkan dan yang tidak kita butuhkan tinggal dihapus saja. Ini saya hapus. Lalu untuk isian ini saya copy saja dari Microsoft Word. Untuk indikator saya copy ini. Lalu saya paste di sini. Kita sesuaikan untuk jaraknya dan kita bisa mengaturnya rata kiri, rata tengah atau rata kanan di sini. Ini kita blok lalu kita klik ini. Setelah itu misalnya untuk di bawah ini saya ganti tulisannya. Ini saya copy. Lalu ini saya beri tulisan misalnya indikator. Kita geser seperti ini. Ini tulisannya di bawah ya teman-teman. Kita bisa memindahnya ke atas. Kita bisa klik di tulisannya lalu kita klik bawah ke depan. Maka tulisannya akan ke depan elemen. Setelah itu misalnya di sini saya akan membuat untuk halaman materinya. Tinggal kita klik tambah halaman ini, lalu kita pilih template yang kiranya cocok. Misalnya saya pilih yang ini. Ini saya hapus saja. Ini saya sesuaikan untuk halamannya. Oh ya, ini saya copy saja agar menjadi dua elemen. Saya taruh di bawah sini agar lebih lebar ya teman-teman. Saya ganti dengan materinya. Misalnya saya copy saja yang dari sini. Ini hewan herbivora, saya copy lalu saya paste di sini. Kita bisa merubah ini menjadi rata kiri, kita blok, kita
kita pilih yang ini. Kita rapikan lagi. Dan misalnya kita mau menambah elemen lainnya juga bisa ya teman-teman. Kita klik saja menu elemen ini. Lalu kita ketikkan di sini misalnya elemen guru. Nanti kita akan letakkan di sini ada gambar seorang guru. Kita bisa cari kira-kira yang cocok dengan desain kita yang mana. Misalnya saya pakai yang ini. Saya perbesar dulu, saya letakkan di sini. Lalu untuk memperjelas materi ini kita bisa menambahkan elemennya juga. Misalnya ini materi tentang hewan herbivora, kita bisa tuliskan di sini misalnya sapi. Misalnya saya gunakan yang ini, saya taruh di bawahnya. Lalu misalnya lagi kita tuliskan contoh hewan herbivora lainnya, kelinci. Misalnya pakai yang ini. Kita sesuaikan ukurannya dan letaknya. Setelah itu kita cari lagi rusa. Di sini misalnya saya pakai yang ini. Lalu kita bisa cari lagi misalnya kerbau, saya gunakan yang ini saja. Seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk Canva ini sangat mudah. Dan apabila teman-teman ingin mempelajari Canva lebih dalam, teman-teman bisa lihat di playlist channel saya dengan nama playlist Canva for Education ya teman-teman. Di sana banyak video-video saya mengenai Canva. Selanjutnya kita buat untuk menu-menunya. Misalnya saya kembali ke template dulu. Jadi nanti di halaman pertama ini di bagian bawah ada tombol start, lalu di sini ada tombol lanjut. Saya pakai elemen yang ada di template ini saja. Saya pakai yang ini misalnya. Ini saya copy, Ctrl C, lalu saya pastekan di sini, Ctrl V, lalu kita sesuaikan ukurannya. Jadi di Canva ini kita bisa menggunakan copy paste seperti di Microsoft Word ya teman-teman. Tinggal Ctrl C dan Ctrl V. Di sini saya ganti tulisannya menjadi mulai. Lalu ini saya copy. Saya paste di sini. Di sini saya rubah menjadi tulisannya lanjut. Setelah itu di sini saya akan membuat tombol-tombol menu home dan next. Kita bisa cari elemennya saja. Kita ketikkan home. Kita cari elemen untuk tombol home. Kita cari yang kira-kira cocok. Misalnya saya pakai yang ini. Saya taruh di sini bagian atas. Lalu kita ubah warnanya, misalnya saya pakai yang ini. Jadi nanti tujuannya ketika tombol ini kita klik, dia akan kembali ke halaman ini, halaman menu. Lalu tombol home ini kita copy saja, kita letakkan di halaman lainnya. Saya paste di sini. Yang ini saya hapus. Setelah itu saya cari tombol next. Di sini saya cari tombol yang sesuai, misalnya saya pakai yang ini. Saya perkecil lalu saya letakkan di sini. Jadi nanti ketika tombol ini diklik, dia akan mengarah ke halaman berikutnya. Lalu kita copy saja tombol ini.
kita paste atau Ctrl V, maka menjadi 2. Lalu di sini kita bisa putar arah atau balikan agar arahnya menuju ke sebelah sini. Kita klik saja menu balik, lalu kita pilih balik ke horizontal, maka ini sudah berubah arah panahnya. Ini kita geser, kita sesuaikan. Setelah itu ini saya copy saja keduanya. Oh ya, untuk memilih atau mengcopy dua elemen seperti ini atau lebih, teman-teman bisa klik tombol shift di keyboard lalu klik elemennya. Misalnya ini saya praktekkan ulang, saya klik tombol shift di keyboard lalu klik elemen yang ini, lalu saya klik elemen yang ini. Setelah itu kita lepaskan tombol shift, maka di sini kita bisa memilih dua elemen. Lalu saya Ctrl C, lalu di sini saya Ctrl V, maka dia akan tercopy ke halaman lainnya. Setelah itu kita lanjut membuat halaman berikutnya. Oh ya, agar durasi video ini tidak terlalu lama, saya skip saja untuk videonya, nanti saya lanjutkan saat semua halaman sudah terbuat. Ini saya skip dulu. Ini untuk semua halaman sudah selesai saya buat ya teman-teman. Ini untuk halaman pertama, lalu ini untuk yang kedua, lalu ini halaman menu, dan ini halaman materi, lalu ini halaman pendahuluan. Di sini yang terakhir halaman profil. Setelah semua ini jadi, oh ya teman-teman, ini salah satu tips dari saya untuk memilih tipe huruf di Canva. Kita pilih yang sederhana saja, dan kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa mendownloadnya menjadi PowerPoint yang nanti selanjutnya kita akan membuat animasinya di PowerPoint. Dan untuk menghubungkan antara tombol-tombol ini ke halaman lainnya, misalnya tombol pendahuluan ini, ketika kita klik dia akan menuju ke halaman ini. Kita nanti membuatnya di PowerPoint. Jadi di Canva ini kita hanya membuat untuk desain-desainnya saja. Dan kalau desainnya sudah jadi semua, halamannya sudah terbuat semua, kita bisa langsung mendownloadnya menjadi PowerPoint. Caranya kita pilih titik 3 ini, lalu kita tuliskan di sini PowerPoint. Ini kita pilih, dan setelah itu bisa kita klik unduh. Ini proses unduhnya sedang berlangsung, kita tunggu sampai selesai. Dan kalau sudah terunduh seperti ini, coba kita buka. Kita bisa cek ulang apakah ada tulisan yang berantakan atau tidak. Karena kalau ada yang berantakan, kita harus merapikannya lagi. Karena kadang hasil unduhan dari Canva itu ada beberapa teks yang berantakan atau tidak tersedia di PowerPoint. Jadi kita harus merapikannya lagi. Jadi selanjutnya yang akan kita praktekkan adalah kita menghubungkan tombol-tombol ini ke halaman berikutnya. Jadi nanti ketika kita klik tombol ini, dia akan menuju ke halaman ini. Ketika kita klik tombol lanjut, dia akan menuju ke halaman ini. Selain itu juga kita akan mempraktekkan bagaimana kita memberikan animasi-animasi untuk transisi ataupun untuk suara di setiap halaman. Tapi karena video kali ini durasinya sudah cukup panjang, saya lanjutkan saja di video berikutnya. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.